di luar ekspektasi saya sesungguhnya. Saya pikir dengan balapan itu identik dengan tambal ban begitu kan, atau yang otomotif gitu kan. Tapi kan tidak, kalau kita ditarik dari perspektif atau dari berbagai hal ketemu gitu, ternyata kebutuhan manusia itu banyak akan berdatangan karena mereka juga hobi nonton ini, sambilan nonton, liburan, kemudian kerja kan itu sekarang multi layer efeknya itu sangat luas ya. Ya, kalau saya makanya saya bilang itu jeli-jelinya kita melihat prospek itu. Pak Ketua tuh Pak Yusron ini, Mas Yusron ini. Bang Yes. Saya agak latah ya bilang ketua gitu ya. Karena kita punya masa lalu yang sama gitu kan. Jadi gini kalau saya lihat ya, jangan sampai menggerutu. Kita ini dapat apa Mas Adan? Karena memang tahu ngomeh doang. Ya, hanya bisa menggerutu. Bisnis juga agak tidak masuk di situ. Nah, tetapi ketika barang saya tidak masuk di kalangan Dorna, tapi saya cukup bersyukur barang saya masuk di ruang VVIP yang ada presiden, ada menteri di situ. Nah, jadi ada beberapa barang saya lolos. Kesempatan saat ini saya mengundang teman sohib saya ini sudah lama sekali dengan banyak hal ya. Bukan hanya urusan penyiaran, saya bersama Bang Yogi ya. Nah, ini banyak hal yang kemarin banyak yang saya diskusikan bersama semeton saya satu ini. Siap. Ini sangat luar biasa, kiprah 10 tahun di penyiaran. Nah, berikutnya ke dunia yang berbeda dalam bisnis. Merdeka dalam berbisnis ini adalah keinginan. Lalu Sukron Prayogi. Oke, ini nanti kita akan berbicara bagaimana sebenarnya Pesta Pora Sport Tourism ya, karena beliau ini asli Lombok Tengah nih, tuan rumahnya MotoGP. ya secara kebetulan ya ternyata. Oke, kita akan mulai berdiskusi, bercerita, berbagi inspirasi dengan kegiatan dilakukan oleh Mas Yogi. Saya bisa panggil karena udah terbiasa panggil semeton aja dah. Ya, siap. Semeton saya satu ini terkait dengan geliat bisnis pasca pandemi. Ini kita dapat berkah di Lombok Tengah nih. Ya, betul. Jadi berkah Mandalika ini ternyata Masya Allah bukan sebagai orang Lombok Tengah nih. Pertama nih. Betul. Melihat ini apa yang sesungguhnya, apakah betul masyarakat kita di Lombok Tengah yang mendapatkan manfaat terbesar dari sirkuit MotoGP Mandalika? Ya, kalau saya lihat dari event IATC maupun WSBK kemarin saya lihat tetapi memang teman-teman pelaku UMKM ini juga wait and see ya, artinya dia ngelihat juga masih belajar lah apa sih peluang-peluang itu, artinya yang datang itu sebenarnya lagi studi banding lah ya. Lagi lihat-lihat lah, termasuk saya juga apa sih peluang-peluang usaha, karena kita juga ya jujur saya sempat diskusi sama teman-teman Jakarta minta bocoran lah ya, yang pernah nonton MotoGP yang di Thailand maupun Singapura, Malaysia sih apa sih yang bisa kita jual di situ gitu kan. Ya karena saya harus akui nggak pernah nonton MotoGP, jadi apa boleh jual jagung gitu kan? Nah, ya seperti itulah, jual kacang seperti itu. Dan memang peluangnya sangat besar, karena ngelihat antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi kalau ini kemudian dilihat dari perspektif peluang usaha ya banyak sekali. Sangat banyak ya. Ya. Dan saya pikir dari ribuan orang yang datang itu pasti menangkap peluang-peluang itu dengan berbagai macam ya. Bisa terjadi ini ada peluangnya ribuan peluang. Ya, bagi orang yang jeli melihat peluang itu. Ya, contoh kecil peluang usaha itu kan datang dari ide-ide dari hal-hal yang kecil. Betul. Nah, saya lihat orang-orang dari luar Pulau Lombok itu juga yang artinya yang otak bisnis itu saya lihat udah punya udah ngelihat, wah ini duit ini duit yang beredar.
Artinya saya juga merasakan itu di luar ekspektasi saya sesungguhnya. Saya pikir dengan balapan itu identik dengan tambal ban begitu kan, atau yang otomotif gitu kan. Tapi kan tidak, kalau kita ditarik dari perspektif atau dari berbagai hal ketemu gitu, ternyata kebutuhan manusia itu banyak. Eventnya saja itu otomotif ya, dunia balap, tetapi kebutuhan lainnya juga banyak. Nah, saya pikir teman-teman masyarakat Lombok Tengah yang dekat itu sudah punya gambaran mau ngapain besok di bulan Maret ya. Jangan bulan Maret ya, Februari ini sudah mulai. Februari pramusim kita itu. Ya, tinggal peluang itu ditangkap. Itu saja sih sebenarnya. Oke, ini sebagai warga masyarakat Lombok Tengah nih, karena terdekat nih, teman kita Bang Yogi ini ada di lingkaran kalau saya bilang lingkaran Mandalika gitu. Kemudian Bang Yogi, kita melihat ini pesta sangat luar biasa menurut saya, khusus bagi otomotif, tapi ternyata yang lain berdampak sangat cukup signifikan. Misalnya pariwisata kita yang ada. Pariwisata ini tentu ada kaitannya nanti dengan sebuah event, sebuah acara. Betul. Siapa yang memanage acara ini kan tentu tidak mungkin semuanya didatangkan dari Jakarta. Peralatan segala macam. Dan luar biasanya, teman kita satu ini bergerak juga dalam bidang WO. Bukan hanya WO ya. Jadi semua yang terkait dengan event. Misalnya sekarang dengan brand, coba diperlihatkan dulu brandnya ini. Malayeka, dekorasi sewa alat catering dan terop. Malayeka sangat luar biasa. Saya lihat giat-giat di media sosial sangat luar biasa. Ini akan menghadirkan banyak sekali, melibatkan orang, Bang Yogi, ke depan. Nah, kalau kita melihat sekarang dengan event organizer, ini seperti apa menyambut perhelatan ini? Ya, kan bagian dari kegiatan balapan ini GV yang ke depan itu kan banyak sekali hiburannya. Hiburannya itu kan tidak mesti difokuskan di Vedok misalnya. Vedok itu kan sudah jelas standarnya, Dorna punya otoritas di situ. Tetapi kalau saya lihat yang IO-nya di situ itu orang lokal yang ngisi. Lokal yang ngisi. Soundman-nya orang lokal, saya lihat teman-teman kita di situ. Artinya karena sekarang kan enak, kita punya sertifikasi keahlian. Oh, itu sudah di jadi mereka punya standarisasi yang jelas. Teman-teman misalnya jadi soundman punya sertifikasi, punya kegiatan di IO mereka punya sertifikasi. Sama dengan saya misalnya di pariwisata. Saya punya sertifikat travel konsultan. Nah, kebetulan saya juga di travel gitu. Saya punya kita ujian di situ, dapat sertifikat kelayakan lah ya, keahlian, sertifikasi keahlian di situ, dan teman-teman bisa masuk ke situ. Nah, peluang tadi yang kita nyambung di kegiatan hiburannya banyak sekali. Jadi karena ini kan luas sekali nih, ITDC luas sekali, bukan hanya lintasan di lintasan saja ada kegiatan. Karena kalau ngelihat juga penyebaran podium ini kan banyak sekali titik-titiknya, dan nggak mungkin orang akan mau nonton hiburan datang ke pedok satu pasti tersebar. Kalau saya lihat polanya kemarin tersebar itu di dalam sirkuitnya, belum lagi di luar ITDC. Misalnya orang-orang yang tidak kebagian nonton di situ juga sebagai bentuk antusiasme atau bentuk partisipasi memeriahkan gelaran MotoGP ini. Pemda atau pemerintah paling skala kecil itu desa itu membuat kegiatan-kegiatan nonton bareng. Artinya oke lah, yang butuh Pemda yang artinya punya anggaran itu kan harus dikelola oleh orang-orang profesional yaitu IO. Kalau mungkin di tingkat desa ya swadaya saja lah, itu hobi-hobi. Tapi kalau bicara soal yang tadi event itu banyak sekali, dan artis-artis yang pengisi acara di situ
saya pikir akan berdatangan karena mereka juga hobi nonton ini, sambilan nonton, liburan, kemudian kerja kan itu sekarang. Multi layer efeknya Multi-layer itu effect. sangat luas ya. Ya, kalau saya makanya saya bilang itu jeli-jelinya kita Ya. melihat prospek itu, ngelihat peluang apa namanya cuannya di situ. Ya. Saya pikir ini kalau bahasa Sasaknya kan begelanyat kepengnya. Cuman kita saja bagaimana bisa memungut itu, mengambil pundi-pundi cuan tadi duit Iya. itu. Mengambil bagian. Iya, Ya. mengambil bagian Iya. itu. Karena saya pikir begini, pemerintah pusat, Ya. pemerintah provinsi, pemerintah daerah juga sudah cukup maksimal menggerakkan sektor UMKM, menggerakkan masyarakat Ya. untuk terlibat di sini, mengambil bagian. Ayo, kalau saya lihat kemarin kan banyak stand-stand pameran yang diisi oleh teman-teman UMKM di sini. Naungannya banyak, komunitas banyak, komunitas pengusaha di NTB ini banyak. Tinggal masuk aja ke situ. Pola mendapatkan stand itu bisa bisa dicari lah Ya, di komunitas-komunitas. Sekarang kan karena jarang orang berdiri sendiri, pasti ada punya cantolan komunitas, organisasi dan seterusnya. Saya pikir informasi dari situ, apalagi sekarang kan informasi yang sangat terbuka hari ini, tidak ada yang Tidak ada yang bisa disembunyikan, jadi orang ditutup-tutupi nge-share sekarang, apa. ya. Tinggal kemauan kita saja bahwa kita mau terlibat apa. Betul. Itu aja sih. Malika juga berarti ada komunitas atau ada payung, ada nggak sudah terbentuk yang ada di Saya NTB kebetulan atau Lombok? ikut di beberapa komunitas, termasuk saya juga di kemarin di TDA, tangan di atas. Kemudian saya kebetulan di periode kepengurusan yang kemarin saya salah satu koordinator bidang, kemudian sekarang berpindah ke ketuanya. Saya jadi anggota biasa lah karena ada regenerasi. Ya, regenerasi, Kemudian di HIPMI juga saya di pengurusan provinsi juga masuk gitu. Jadi di beberapa komunitas-komunitas ini kita sering diskusi lah, sharing-sharing. Termasuk kemarin kita di HIPMI juga kita sharing, ini peluang apa? Ya artinya komunitas-komunitas bisnis ini sudah mulai membedah peluang-peluang itu. Artinya sangat terbuka sekali peluangnya. Tinggal ketika sudah menemukan masalahnya ya dicarikan solusinya, udah dijalani. Iya, betul. Kemudahan itu sangat luar biasa. Tinggal kemauan masyarakat saja. Jangan sampai jangan sampai Pak Ketua tuh Pak Yusron ini, Mas Yusron ini. Bang Yes. Saya agak latah ya bilang ketua gitu ya. Karena kita punya masa lalu yang sama gitu. Jadi gini kalau saya lihat jangan sampai menggerutu. Ya. Kita nih dapat apa misalkan. Karena memang tahu ngomeh doang. Ya, hanya bisa menggerutu, menyalahkan orang lain. Tetapi ya tadi tidak proaktif mengambil peluang itu, mencari peluang itu. Ya, sekarang zamannya adalah jemput bola. Sudah tidak bisa lagi kita hanya melihat orang pesta. Artinya melihat orang euforia di Mandalika, dan kita kadang irinya ngomongnya itu setelah pesta selesai. Iya. Kita dampaknya seperti apa? Ya kalau saya sih orang yang lagi belajar bagaimana mengeluarkan energi positif dan mengambil energi positif. Artinya dengan cara-cara berpikir positif. Ya. Kalau sudah mulai dari itu, sesuatu yang tidak terduga pasti akan datang. Contoh, ini sharing ya, karena sharing saya juga di teman-teman beberapa komunitas kemarin. Misalnya begini, saya tidak pernah membayangkan alat catering saya bisa masuk di situ. Bisa masuk di lingkaran ITDC. Tentukan seperti iya. Sampai-sampai ada kru Dorna itu sekitar 345 datang. Dona CS lah yang datang, kemudian datang saya, orang yang dapat menang tender lah, yang menyiapkan makan minumnya kru Dorna sendiri yang itu. Cuman sayang yang dia minta itu tidak bisa kami penuhi karena standarnya luar biasa dan di luar perhitungan bisnis saya lah. Artinya kalau itu agak sulit. Penyedia alat catering di NTB vendor lokal juga agak kesulitan, belum siap karena memang standar mereka luar biasa. Artinya dari perhitungan bisnis juga agak tidak masuk di situ. Nah, tetapi ketika barang saya tidak masuk di kalangan Dorna, tapi saya cukup bersyukur barang saya masuk di ruang VVIP yang ada presiden, ada menteri di situ. Nah, jadi ada beberapa barang saya lolos.
lolos untuk dipergunakan, peralatan saya dipergunakan di situ. Artinya saya tidak pernah berpikir di awal ini. Cuman saya berdoa bahwa mudah-mudahan saya dapat. Yang pikiran saya, karena saya orang travel juga kemarin, ya udahlah saya punya tamu travel, ada mobil saya bisa masuk. Cuman tadi tidak kepikiran itu ternyata di ITDC juga kekurangan peralatan makan minum. Itu maksud saya peluang-peluang itu. Jadi kalau sudah ada, kita mulai dengan pikiran positif, ya secara otomatis hal-hal positif pasti datang. Dan dan 2 kali loh kedatangan Pak Presiden juga kemarin, saya dikontak, ya alhamdulillah juga peralatan saya ngisi untuk apa namanya makan minumnya VIP-nya VVIP. Ya VVIP yang apa namanya yang anu itu kan. Di situ itu artinya itulah peluangnya. Nah, peluang yang lain masih banyak. Tinggal kejelian kita menangkap itu. Oke, ini intinya memanfaatkan banyak komunitas. Ya. Jangan pernah merasa besar sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Meton kita satu ini memang banyak terlibat di komunitas, dan komunitas itulah kadang yang bisa membuka pikiran kita. Iya betul. Peluang kan? Iya, karena setelah gelaran itu kita kayak masih kita bengong lah ya, masih belum percaya gitu. Bukan gini maksudnya. Ketika selesai dari gelaran itu kayak kita jadi panitia mengevaluasi. Kita mengevaluasi gelar, tapi kita beda. Kita mengevaluasi peluang itu. Jadi datang teman-teman dengan yang nonton itu, apa nih peluang-peluang? Artinya kita mengevaluasi kegiatan. Di situlah. Nah, sehingga muncul, oh ternyata kalau kita jualan ABC, kalau kita ABC itu muncul di situ. Nah, artinya dan saya juga sekarang ketemu satu keputusan di salah satu komunitas itu bahwa udah kita mau jualan aja ke sini. Nah, itu akhirnya kan muncul ke situ. Kita dibagi, ini jualan ABC karena kalau yang kita nonton kan pasti tahu apa kebutuhan penonton di dalam. Betul. Kalau nggak pernah ke sana juga nggak bisa kita mereka-reka. Iya, nggak mereka-reka. Makanya kemarin yang nonton itu tidak semata-mata ingin ngelihat para pembalap adu kecepatan, tidak. Cuma ngelihat peluang. Karena mereka rata-rata pengusaha. Jangan sampai begini, jangan sampai begini. Jangan sampai yang jualan. Mohon maaf. Ya. Orang Jawa Barat itu Indonesia, tetapi artinya kenapa nggak orang-orang lokal? Nah, jangan sampai nanti peluang-peluang itu diambil oleh orang-orang luar. Nah, itu kasihan kita kalau sudah orang luar masuk. Masa jadi penonton? Oh iya, secara otomatis pengalaman, produknya, dan macam-macam pasti lebih lah dari. Betul. Nah, ini kemudian harus mengedepankan emosional itu boleh. Oh, saya ini orang Lombok Tengah, saya ini orang Lombok, saya ini orang boleh dong sebagai prioritas. Itu sebenarnya. Dan pemerintah juga sudah mulai membuka. Pemerintah kita kan membuka pintu gerbang selebar-lebarnya, yuk masyarakat yang ada di Lombok. Cuman kan kita harus tahu kemana aturan, kemudian siapa yang dihubungi kan itu ada pengelola lokalnya. Iya, betul. Saya pikir semua dari dinas tenaga kerjaan tenaga kerja, kemudian perdagangan, perindustrian, BLK sendiri sudah pariwisata semua ya. Sudah open semua, apalagi dinas pariwisata itu sudah open. Mereka sudah terbuka sekali soal data, soal apapun. Masyarakat saja saya bilang gitu. Masyarakat kita pokoknya jangan jadi penonton di rumah sendiri. Bayangkan 100.000 orang yang akan datang besok. Betul. Anggaplah di 3 hari itu, belum dari sekarang. Betul. Pramusimnya itu udah sekian, walaupun tanpa penonton. Tapi kan itu menjadi evaluasi cukup ketat buat pelaksanaan di bulan Maret kan. Betul. Oke, ini kita beralih nih, Bang Yogi nih. Saya ingin sekarang melihat geliat Malayeka. Malayeka ini sebenarnya nama diambil, apakah ada variasi sama Nyonya ini? Enggak, kebetulan usaha saya kan ada beberapa, Mas Yusran. Jadi dulu saya setelah kita satu bendera alumni dulu kan kita jadi alumni. Kita sempat buat kembali ke Habitat. Ada media radio udah buat. Cuman ini mungkin sharing aja lah dengan situasi hari ini. Mungkin bisa diambil hikmahnya dari perjalanan bisnis saya. Jadi media hari ini media konvensional itu kena
dengan situasi yang disebut dengan business disruption situasi. Ya, sama dengan kurang lebihnya bagaimana wartel mati dulu, bagaimana warnet hari ini sudah tidak ada, sama dengan itu, karena memang itu teknologi media.